Stoikisme? Apa itu stoikisme? Apa manfaat mempelajarinya? Bagaimana stoikisme dapat mempengaruhi kehidupan keseharian kita? Mari kita sedikit mengenal tentang stoikisme. Secara singkat, stoikisme adalah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang mengajarkan cara mencapai ketenangan batin dan ketangguhan mental melalui pengendalian diri dan logika. Stoikisme memiliki beberapa prinsip-prinsip utama, antara lain dikotomi kendali, hidup selaras dengan alam, amor fati, cinta takdir, premeditatio malorum, merenungkan keburukan atau kemalangan terlebih dahulu, dan kebajikan, virtue, sebagai kebaikan tertinggi. Yang pertama adalah dikotomi kendali, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, opini, tindakan, dan mengabaikan hal-hal di luar kendali kita, cuaca, opini orang lain, masa lalu. Hal yang berada di bawah kendali kita, contohnya, pikiran dan opini pribadi, tindakan dan reaksi kita terhadap suatu peristiwa, tujuan dan keinginan diri sendiri. Hal yang di luar kendali kita antara lain, opini dan tindakan orang lain terhadap kita. Kondisi kesehatan dan kekayaan bisa diupayakan, tapi hasil akhirnya tetap tidak mutlak di tangan kita. Reputasi atau popularitas, peristiwa alam atau masa depan. Prinsip yang kedua yaitu hidup selaras dengan alam. Menggunakan nalar atau rasio sebagai panduan hidup dan menerima segala peristiwa yang terjadi di alam semesta secara objektif. Selaras dengan alam semesta, kosmos, memahami bahwa dunia bekerja berdasarkan hukum sebab akibat yang logis dan tidak bisa kita ubah. Contohnya penerimaan. Memahami bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kemauan kita, seperti pergantian musim, penuaan, atau kematian. Alih-alih melawannya dengan mengeluh, kita belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari keteraturan alam. Logika universal. Alam semesta dianggap memiliki struktur yang rasional. Hidup selaras berarti mengakui bahwa kita adalah bagian kecil dari sistem yang besar ini. Selaras dengan alam manusia yaitu kodrat. Manusia-manusia memiliki kodrat unik yang membedakannya dari makhluk lain. Hidup selaras dengan alam manusia berarti mengoptimalkan dua anugerah utama. Anugerah yang pertama, manusia sebagai makhluk rasional, berakal. Manusia dibekali kemampuan untuk berpikir kritis dan logis. Hidup selaras berarti tidak menjadi budak emosi atau insting primitif, seperti amarah buta atau ketakutan berlebih, melainkan menggunakan akal sehat dalam setiap keputusan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Secara alami, manusia didesain untuk hidup bersama dan saling membantu. Hidup selaras berarti bertindak demi kebaikan bersama, bersikap adil, dan tidak egois. Prinsip yang ketiga adalah amor fati, cinta takdir. Dalam stoikisme, ini adalah level lanjutan dari sekadar menerima keadaan. Ini adalah sikap untuk merangkul dan mencintai setiap kejadian yang menimpa kita, baik itu kesuksesan, kegagalan, sukacita, maupun penderitaan. Lebih dari sekadar pasrah. Pasrah seringkali bersifat negatif dan lesu. Amor fati bersifat aktif dan antusias. Alih-alih berkata, "Ya, sudahlah, ini memang nasib saya." Seseorang yang mempraktikkan amor fati akan berkata, "Inilah yang terjadi, dan saya akan menjadikannya sesuatu yang baik bagi karakter saya." Memandang hambatan sebagai bahan bakar. Filsuf Stoik Marcus Aurelius, dalam catatannya yang terkenal di Meditations, Amazon, menulis bahwa pikiran yang kuat mampu mengubah hambatan menjadi alat. Seperti api yang besar, apapun yang dilemparkan ke dalamnya, sampah, kayu busuk, atau rintangan, akan dilahap dan justru membuat api tersebut berkobar lebih besar. Mengapa harus mencintai hal buruk? Apa yang sudah terjadi, masa lalu dan detik ini, adalah kenyataan yang tidak bisa diubah, di luar kendali. Membenci kenyataan hanya akan menambah penderitaan mental. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan. Virtue. Seperti melatih kesabaran saat menghadapi orang sulit atau melatih ketangguhan saat kehilangan.
Prinsip yang keempat adalah premeditatio malorum, merenungkan keburukan garis miring kemalangan terlebih dahulu. Membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, agar kita mental lebih siap dan tidak terkejut saat kesulitan benar-benar datang. Tujuan utama premeditatio malorum menghilangkan efek kejutan Seneca, menyatakan bahwa pukulan yang tidak terduga jauh lebih menghancurkan. Dengan mengantisipasinya, kita mengurangi guncangan emosional saat hal tersebut terjadi. Membangun resiliensi. Membantu kita melatih ketangguhan mental, sehingga kita bisa tetap tenang dan rasional di tengah situasi sulit. Meningkatkan rasa syukur. Dengan membayangkan kehilangan apa yang kita miliki sekarang, kita menjadi lebih menghargai dan tidak menyia-nyiakan momen saat ini. Perencanaan yang lebih baik. Ini bukan sekadar berpikir negatif, melainkan premortem untuk mencari solusi atau langkah antisipasi sebelum masalah muncul. Prinsip yang terakhir yaitu kebajikan, virtue, sebagai kebaikan tertinggi. Kebajikan bukan sekadar perilaku baik, melainkan satu-satunya hal yang bernilai intrinsik dan cukup untuk mencapai kebahagiaan sejati, eudaimonia. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan. Virtue is the only good. Baik, good. Hanya kebajikan moral, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Buruk, bad, lawan dari kebajikan yaitu kejahatan atau keburukan watak, kebodohan, ketidakadilan, pengecut, dan intemperansi. Netral, indifferent, adiaphora. Hal-hal eksternal seperti kekayaan, kesehatan, reputasi, atau kematian. Hal-hal ini dianggap tidak memiliki nilai moral intrinsik karena bisa digunakan untuk tujuan baik maupun buruk. Kemandirian kebajikan, self-sufficiency. Kebajikan dianggap sebagai kebaikan tertinggi karena ia sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Seseorang tetap bisa hidup dengan baik dan bahagia meskipun ia miskin, sakit, atau dipenjara, asalkan ia tetap menjaga karakter dan nalar yang bajik. 4 pilar kebajikan, the 4 cardinal virtues. Kebijaksanaan praktis, prudence garis miring wisdom. Kemampuan logis untuk membedakan apa yang baik, buruk, dan netral. Keadilan, justice. Memperlakukan orang lain dengan layak dan menjalankan tugas sosial sebagai bagian dari komunitas. Keberanian, courage, fortitude. Keteguhan mental untuk tetap berpegang pada prinsip di tengah kesulitan atau ketakutan. Pengendalian diri, temperance, moderation. Kemampuan mengendalikan nafsu dan keinginan agar tidak berlebihan. Dari prinsip-prinsip stoik yang sudah kita dengarkan tadi, sebagian masih relevan dalam kehidupan kita. Mempelajari stoikisme untuk menjadi manusia yang baik. Kenali dirimu, dan jadilah lebih baik. Terima kasih.